wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Raffi Effendi dari kelas 11 TKR 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada mesin mobil. Saya akan menjelaskan tentang bagian mesin-mesin mobil yang utama, yaitu pertama ada kepala silinder. Fungsinya sebagai tempat pembakaran ruang bakar, sebagai tempat beroperasi mekanis katup, sebagai tempat beberapa komponen lain. Ini contohnya teman-teman. Komponennya antara lain tutup oli, fungsinya sebagai penutup agar oli tidak tumpah. Ini contoh teman-teman. Yang kedua ada tutup kepala silinder, ini contohnya cylinder head cover, sebagai penutup kepala silinder untuk mencegah oli mesin yang tumpah. Ruang bakar combustion chamber. Ruang bakar atau combustion chamber, contohnya ini ya teman-teman, di dalam sini. Fungsinya tempat terjadinya pembakaran bahan bakar dan udara. Yang ketiga ada busi, ini contohnya ya teman-teman, busi. Fungsinya tempat mempercikan bunga api di dalam ruang bakar, ini contohnya. Ini contoh dari intake manifold. Manifold tempat masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ruang bakar. Ini contoh-contohnya, ini contoh intake manifold. Fungsi dari blok silinder, ini contohnya. Tempat silinder yang merupakan tempat piston naik turun untuk melakukan kerjanya. Sebagai dudukan bagi kepala silinder. Sebagai rumah mekanisme engkol, poros engkol, korektornya, rumah piston dan lain-lain. Sebagai dudukan komponen lainnya seperti motor starter dan lain-lain. Gasket kepala silinder, ini contohnya ya. Fungsi basket adalah sebagai perapat atau blok silinder dan kepala silinder agar tidak terjadi kebolongan gas pembakaran. Ini contoh. Ini piston dan kelengkapannya. Fungsinya melipatkan kelangkaan kompresi, menerima tenaga yang dihasilkan dari piston, polos engkol, dan terakhir mendorong gas sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Ini contoh piston ya teman-teman. Bagian-bagian dari piston, yang ini ring kompresi pertama, yang kedua ring kompresi kedua, yang ini ring oli. Fungsinya mencegah kebocoran kompresi, menyapu oli masuk ke silinder dan melibas sisa pembakaran keluar. Di dalam bulatan ini ada pin piston, fungsinya sebagai pengait antara piston dengan barang piston. Yang ketiga ada snap ring. Snap ring ini contohnya ya teman-teman. Yang keempat ada batang piston. Batang piston contohnya yang ini, atau connecting root. Fungsinya sebagai penghubung antara piston dan poros engkol. 7 ada poros engkol atau crankshaft. Contohnya ini ya teman-teman. Fungsinya mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Contohnya kayak gini. Roda penerus atau flywheel. Contohnya ini ya. Fungsinya mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja dengan lembut. Cara kerjanya kayak gini. Kesembilan ada mekanisme katup. Contohnya ini ya teman-teman, yang di sini. Ini contoh namanya mekanisme katup. Fungsinya sebuah mekanisme yang mengatur buka tutup katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Ini yang harusnya kayak gini, dia turun. Terakhir atau yang ke-10 ada bak oli atau oli pon. Ini ya contohnya teman-teman. Fungsinya sebagai ban atau wadah penampung pada oli mesin. Dari saya, jika ada salah kata atau masih ada kurang dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.